Halo semuanya, video kali ini adalah video lanjutan dari video saya yang sebelumnya, yang dimana ada salah satu subscriber saya menginginkan saya untuk membuat fried chicken dengan menggunakan bumbu yang dia kirim ke alamat saya. Petunjuk yang ada yang diberikan bersama bumbu ini, ya, yang disertakan dengan bumbu ini. Di sini tertera bahwa untuk satu bungkus bumbu marinasinya ini kan terbagi 3. Ini untuk satu bungkus ini digunakan untuk membumbui 1,3 kg ayam dan air 4-5 sendok makan. Di sini sudah saya siapkan ayamnya, ya, kurang lebih 1,3 kg ayam. Air saya gunakan air biasa, dan ini untuk kita memarinasinya, ya. Siapkan juga plastik yang akan kita gunakan untuk menyimpan ayam. Oke, lalu kita masuk ke proses marinasi nih. Ya, kita ambil satu bungkus bumbu marinasinya. Saya tambahkan 4 sendok makan air, lalu aduk sampai bumbu agak larut. Ayamnya dan aduk sampai semua bagian ayam terlumuri oleh bumbu marinasi. Setelah ayamnya dimasukkan ke dalam plastik,
usahakan udara yang ada di dalamnya dikeluarkan terlebih dahulu supaya hasil marinasinya ini maksimal. Selanjutnya saya akan memasukkan ayam yang sudah dimarinasi ini ke dalam freezer kurang lebih 24 jam. Nah, setelah kurang lebih 24 jam saya keluarkan nih ayam dari freezer. Jadi biarkan ayam ini mencair dengan sendirinya. Jangan gunakan metode penyiraman dengan menggunakan air panas. Jadi kalau misalkan kita pakai air panas, nanti akan merusak tekstur dagingnya itu sendiri. Jadi usahakan benar-benar ayam ini mencair dengan sendirinya. Tahap yang selanjutnya, di sini saya sudah menyiapkan 2 kg tepung terigu, 1 bungkus biang tepungnya, ayam yang sudah dimarinasi sebelumnya, peniris ya, baskom untuk peniris, air celupan, ini saya menggunakan air dingin, dan juga kita siapkan penggorengannya. Jadi sebelum kita menyiapkan tepung terigunya, sebaiknya kita panaskan dulu minyaknya supaya mempercepat proses yang selanjutnya. Jadi kita tidak menunggu terlalu lama menunggu panas minyaknya ini. Jadi saya langsung menghidupkannya terlebih dahulu. Kita nyalakan apinya maksudnya. Ya. Setelah itu saya akan mencampur biang tepung ke dalam tepung segitiga biru sebanyak 2 kg. Dan untuk arahannya di sini untuk menyaring bumbunya ini harus disaring dulu. Emang dari tekstur bumbunya ini agak sedikit menggumpal, jadi harus disaring. Ya benar, ternyata memang bergumpal. Di sini saya sebisa mungkin mempraktekannya sesuai dengan arahan atau panduan yang ada bersama paket tepungnya. Lalu aduk tepungnya. Usahakan benar-benar tercampur rata. Oke, cukup. Namun di sini saya rasa ini tepungnya terlalu banyak. Saya akan membagi dua. Karena sayangnya kalau terlalu banyak nanti kita pakai ini bisa rusak tepungnya. Saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita ukur panas minyak. Di sini saya akan menggunakan minyak dengan panas sekitar 135 derajat karena saya akan menggoreng sekitar 5 potongan saja, 5-6 potong. Untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan proses penepungan. Di sini untuk panduannya, proses penepungannya, ayam masuk ke tepung kering, masuk ke pencelupan, tiriskan, masuk ke tepung kering lagi, baru goreng.
Saya akan melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya akan menggoreng, pertama kali saya akan menggoreng 6-nya terlebih dahulu. Masuk ke pencelupan. Jangan lama-lama ya. Langsung kita tiriskan. Masuk ke proses penepungan kedua. Untuk wadah tepung ini disarankan jika Anda praktekkan di rumah menggunakan tempat yang besar ya, supaya pada saat proses penepungan itu leluasa. Ini udah ya. Kita kibas-kibaskan. Saya masukkan ke basket. Selalu kibas-kibasan terlebih dahulu supaya tidak banyak tepung yang menempel. Langsung kita masukkan ke penggorengan. Setiap kita melakukan proses penepungan yang kedua, usahakan tepung selalu disaring supaya pada saat tepung ini digunakan kembali akan tetap bagus ya hasilnya. Karena sayang kalau misalkan kita tidak saring, nanti hasilnya kurang bagus dan banyak juga tepung nanti akan terbuang karena rusak ya. Nah, setelah kita melakukan proses penepungan kedua dan sudah melakukan penyaringan, baru biasanya saya memberikan waktu kurang lebih 10 menit, 10 sampai 12 menit. Setelah ayam ini masuk dan sudah kita berikan waktu, selanjutnya maka kita akan prepare ayam yang akan kita goreng selanjutnya. Namun di sini saya akan menggunakan cara
yang seperti saya gunakan di video-video saya sebelumnya, yaitu menggunakan pelapis tepung basah, ya, pelapis cair, yaitu dengan cara tepung dicampur dengan air. Ini biasa disebut juga tepung pelapis cair atau perekat, ya. Jadi ini gunanya sebagai perekat dari tepung kering ini, supaya agak lebih bagus teksturnya, supaya lebih keriting. Untuk kekentalan bebas ya, semakin kental biasanya akan semakin banyak tepung yang menempel. Nah, di sini saya rasa sudah cukup. Mantap. Saya masukkan semua sisa ayamnya, lalu kita aduk. Setelah rata, kita masukkan ke tepung keringnya. Saya aduk-aduk sampai semua bagian ayam terbaluri tepung. Lanjut ke proses pencelupan. Dan iriskan. Karena berkurang, kita tambahkan tepungnya. Nah, sudah kita pakai tadi pasti berkurang, jadi kita tambahkan, kita sesuaikan dengan jumlah yang ayam yang akan kita tepungi. Jangan sampai tepung terlalu sedikit dan juga terlalu banyak. Cek ayamnya ya, ini sudah dirasa sudah mau matang, sebentar lagi matang. Untuk penepungan yang selanjutnya, usahakan kurang lebih 1 menit. Ayam yang kita goreng sebelumnya mau matang, itu kita lakukan proses penepungan
untuk menggoreng yang selanjutnya. Oke, kita angkat. Dan goreng ayam yang selanjutnya. Kita saring lagi tepungnya. Setelah itu kita berikan waktu kembali sekitar 10-12 menit. Setelah matang, angkat kembali. Nah, inilah hasil gorengan yang kedua. Untuk rasa, nanti saya akan coba setelah ini agak dingin. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pencicipan nih. Di sini ada dua, kanan dan kiri. Untuk kanan ini hasil yang saya gunakan sesuai dengan anjuran atau panduan dari paket tersendiri, paket bumbunya. Karena di dalam paket itu sendiri sudah ada cara bagaimana menggunakan entah itu bumbu marinasi ataupun biang tepungnya sendiri. Dan di sini inilah hasil gorengan yang tadi yang kedua, itu saya tambahkan dengan teknik saya dengan cara menambahkan tepung pelapis cair. Ini ya hasil yang pertama.
dan ini yang kedua. Jadi di sini hasil yang kedua yang ditambahkan dengan tepung pelapis cair yang lebih teksturnya lebih bagus ya. Nah, bisa dilihat ini yang tanpa pelapis cair, jadi dari ayam marinasi langsung masuk tepung kering, pencelupan langsung tepung kering lagi. Tetapi kalau ini dikasih tepung pelapis cair ya, terlihat bedanya. Kita bandingkan satu-satu. Seperti paha, kita lihat ini paha. Nah, ini paha yang gorengan kedua, dan ini yang pertama. Yang di sebelah kanan saya ini yang pertama. Nah, sekarang kita coba ya. Kita buka kulitnya. Nah, kita coba. Cuma di sini kurang nempel ya tepungnya ke dagingnya. Bisa dilihat dengan ini teksturnya lembek ya. Nah, ini kurang menempel. Untuk rasa kulitnya ini enak. Kita coba dagingnya ya. Dagingnya juga sudah empuk. Dan bumbunya sudah pas ya. Saya di sini mengikuti anjuran 1,3 kg memarinasinya ya. Ayam di marinasinya itu seberat 1,3 kg. Setelah saya cicipi ini udah pas ya. Untuk tingkat kematangannya ini udah cukup, udah matang sampai ke tulang ya, tidak ada darah. Sekarang kita coba yang saya goreng menggunakan teknik saya sehari-hari. Nah, ini ya, ini bisa kita bedakan sekali. Nah, lihat perbedaannya ya, bisa dilihat perbedaannya antara tanpa menggunakan tepung pelapis cair dengan menggunakan tepung pelapis cair. Udah crispy ya. Oke, jadi kesimpulannya ayamnya juga udah, bumbunya udah pas. Di sini mungkin yang agak kurang adalah mungkin tingkat ketahanan dari kulitnya itu sendiri. Jadi ini saya sarankan menggunakan teknik yang kedua. Karena untuk teknik yang pertama saya lihat di sini untuk teksturnya ya, ini agak jadi seperti
lembek ya, atau melempem istilahnya. Nah, sedangkan untuk suhunya sendiri itu sudah, saya rasa sudah pas. Bisa dilihat juga di paha atasnya ya. Nah, ini lembek, jadi tidak crispy.